marah? Lihat sikapnya dia tuh tiap hari maunya seenaknya aja. Iya, nanti aku coba ngomong sama dia. Kamu itu jangan takut istri. Sini. Harusnya kamu pikir, selama ini kamu udah saya bantu. Udah numpang juga. Biasa aja dong. Aku mau ngabisin. Di Jalan Pantura, Kedung Waringin, Tambun, Bekasi, bungkusan karung berisi potongan tubuh manusia menggemparkan penduduk sekitar. Mas, itu apaan? Kok kayak mencurigakan ya? Coba deh Mas lihat. Aku lihat dulu ya. Iya. Ih, kok ada darahnya Mas? Iya. Coba deh kamu telepon polisi aja deh. Ya udah aku lapor dulu ya. Halo Pak, selamat pagi. Iya, izin lapor Pak, di Jalan Raya Pantura, Kedung Waringin, Bekasi, ada yang mencurigakan ini di dalam karung Pak. Bisa ke sini segera ya Pak ya? Iya. Ditunggu ya Pak. Iya. Makasih. Udah di jalan kok. Pak, coba lihat tuh Pak. Ada apaan, Pak? Karung, tapi ada darahnya Pak. Di sini, Pak. Bu. Di dalamnya ada darahnya. Tuh. Pak, tolong Pak. Itu Pak, tolong diamankan. Polisi melakukan olah tempat kejadian, kemudian mengidentifikasi potongan tubuh dalam bungkusan karung. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan. Siapa pelaku yang tega menghabisi korban lalu memutilasinya? Berikut cerita yang terjadi. Pak Randy, amankan TKP dan bawa barang bukti ini ke rumah sakit. Masuk Bu. Kosong. Sebelah kiri masih kosong. Di sebuah penitipan sepeda motor di kawasan Tambun, Bekasi, pertemanan terjadi antara Farid, Marlen, dan Edo. Lalu ada juga Rudi, seorang kurir perusahaan ojek online. Widih, ini dia nih orang sibuk. Orang Ada semangat bener ya kerjanya. semangat lah. Dari mana aja kamu baru nongol sih? Iya nih, dari mana aja Rudi? Biasa, banyak orderan. Lumayan rame hari ini. Wih, rame. Kalau lagi rame berarti bisa traktir kita dong ya. Iya nggak? Kan lagi rame nih, kebetulan kita belum pada ngopi. Ya kan, biar rezeki kamu banyak. Gimana kalau kita ditraktir kopi? Iya. Setuju nggak, teman-teman? Benar. Iya Rud, traktir kita lah ngopi-ngopi. Oke, kalian ini ya, banyak basa-basi. udah, mendingan kita ngopi di warung sebelah. Gimana? Ayo. Ini baru teman kita. Yaudah. Kopi gratis. Yuk. Gila. Di warung kopi langganan mereka kerap bercengkrama. Lokasi warung persis di samping penitipan motor tempat mereka bekerja. Nih, udah pada jadi nih. Jual lagi mana Mas? Sabar. Haus nih. Sabar dong, Bro. Diminum sekarang ya Mas. Kayaknya akrab bener nih berempat. Kita ini kan udah biasa hal seperti ini, jadi wajar lah. Kita kan sahabatan. Kalau akrab itu hal yang wajar. Dengar, Rud? Iya. Mas ini kayak orang baru aja. Kita kan sering nongkrong dengan penitipan motor. Iya, Bang. Saya juga seneng sih ngeliat kalian berempat akrab gini. Makan ya Mas ya. Oh ya, dulu. Habisin ya. Mantap Mas minyak. Oke. Ini lapar banget nih. Bu, Rudi minta fotokopian kartu keluarga ya. Bowo mau ngelamar kerja, Bu. Awal November, Rudi mengabari sang ibu untuk izin tinggal sementara di rumah teman. Alasannya untuk mencari kerjaan baru. Rudi juga meminta kartu keluarga pada sang ibu. Rudi mau ngekos ya dekat tempat kerja. Sejak saat itu, Rudi meninggalkan rumah dan ikut tinggal di rumah Farid agar dekat dari tempat kerjanya. Ya masuk. Kamu Rud. Rid. Masuk. Ada apa nih siang-siang? Duh. Gimana ya? Jadi gini, Rid.
saya mau numpang di rumah kamu. Tapi sementara kok, nggak lama. Di rumah saya? Emangnya kenapa, Ron? Jadi gini, aku kan keterima kerja. Perusahaannya tuh nggak jauh dari sini lah. Nah, biar nggak jauh dari rumah, makanya aku mau numpang rumah kamu. Boleh nggak? Kalau saya sih nggak apa-apa ya. Nanti paling saya bilang dulu sama istri. Tapi jangan lama-lama ya. Tenang aja, nggak lama kok, aman. Ya udah kalau itu. Oh ya, untuk sementara kamu tidur di kamar belakang ya. Oh ya, mau lihat sekalian? Boleh, langsung. Dia langsung bawa tas, Oke, beres-beres siap. ya. Nah, untuk sementara kamu bisa tidur di sini. Ya, agak sedikit kotor, tapi bisa dirapihin lah ya. Ntar kamu beres-beres aja sebentar. Oke, gampang. Ya udah, kamu taruh tas kamu, istirahat lagi. Siap. Saya mau lanjut kopi. Iya, kasih Rit. Hadirnya Rudi di rumah Farid mengusik sang istri teman, lalu timbul rasa tidak nyaman. Mas, itu teman kamu tolong kasih tahu dong. Kamu kenapa sih? Pagi-pagi udah ngomel aja. Itu si Rudi, kalau emang masih mau tinggal di sini, bilangin sama dia, jangan mau seenaknya aja, mentang-mentang gratis. Iya, ntar Mas tegur. Udah, aku gak usah marah, kek. Mas, gimana aku nggak marah? Lihat sikapnya dia tuh tiap hari maunya seenaknya aja. Iya, nanti aku coba ngomong sama dia. Kamu gak usah marah dong, ya? Udah, Mas. Karena sikap Rudi, Farid dan istri meminta Rudi untuk tidak bersikap berlebihan, apalagi perkataannya dianggap suka menyinggung. Rodi. Kamu kalau masih mau hidup di sini, jaga sikap kamu. Gak enak sama istri saya. Ya elah, Rit. Istri kamu tuh ya, comelnya minta ampun. Baru sekali aku nggak bantuin, langsung ngadu ke kamu. Apa? Kamu kalau ngomong yang bener ya. Kamu tuh jangan kurang ngajar. Tahu diri lah. Jangan tidur aja seharian. Kan bisa bantu-bantu. Nyapu kek, apa kek, beres-beres kek. Rit. Payah kamu, Rit. Suami kok takut istri. Farid tak bisa menahan emosi, lalu marah kepada Rudi. Hei Mas Rudi, kamu tuh ya, kalau masih mau tinggal di sini, jangan males-malesan. Rapiin dong kamarnya sendiri, cuci piringnya dong. Iya sayangku. Maaf keceplosan loh. Namanya juga usaha. Apa? Kamu ngomong apa? Kamu berani-beraninya godain Ratna di depan saya? Gak usah kurang ajar kamu. Kamu ini numpang di sini. Tahu nih Mas, temen kamu tuh nggak bener. Udah suruh minggat aja lah. Iya Rit, iya. Bercanda. Ya kalau bercanda juga yang waras. Kamu bercanda godain istri orang. Kurang ajar kamu ya. Iya maafin aku, Rit. Kamu tuh kayak nggak tahu aku aja sih. Aku kan kalau bercanda suka sembarangan. Sembarangan. Rudi, denger ya. Sekali lagi kamu godain Ratna di depan saya. Ingat kamu. Tenang aja bro. Aku pinjam motor lagi ya. Motor aku lagi di bengkel, mau ngantar orderan. Rudi, mau kemana? Tuh kan Mas, motor aku dipakai lagi loh sama dia. Rudi, dibawa lagi tuh motor. Kalau pinjem motor, isi bensin sekalian. Jangan main enaknya aja kamu. Rudi! Di rumah Farid ada saja ulah yang dibuat oleh Rudi. Rudi. Bangun. Itu motor udah diisi bensin belum? Ganggu aja nih, Rit. Aku tuh mau istirahat dulu loh. Lihat aja sendiri tuh kuncinya di atas meja.
Dasar nggak tahu diri emang. Udah dibilang kalau pakai motor diisi bensin, malah nggak diisi. Kayak gini nih, nggak bisa dibiarin. Rudi, bangun. Kamu gimana sih? Habis pakai motor saya diisi bensin? Gimana sih? Red, dari tadi tuh ngomel aja berisik tau gak? Aku tuh mau istirahat. Kamu nih sama bensin, sama teman aja hitung-hitungan sih. Teman gimana sih? Kamu tuh harusnya tahu diri dong. Udah pakai motor saya yang diisi bensin, kamu tuh udah numpang lama di sini. Masa isi bensin aja nggak mau? Iya. Besok aku isiin bensinnya. Besok kamu tuh. Rudi, bangun. Rudi. Kurang ajar ini orang. Kenapa lagi sih, Mas? Itu si Rudi. Gak tahu diri emang dia. Masa dia habis minjem motor aku nggak mau isi bensin? Mas. Udah, mending aku lanjut tidur siang lagi. Capek dengerin cerita tentang temen kamu yang gak jelas itu. Menanggapi sikap dan perilaku Rudi jadi bahan perbincangan Farid kepada Marlen dan Edo. Capek juga badan, ya. Ruth, kamu itu kenapa sih? Kok tampangnya bete gitu? Kalau kamu lagi ada masalah, cerita dong sama kita, ya kan? Ya Dok ya? Kamu Mar, aku tuh lagi kesel banget. Tuh, sama si Rudi. Emang kenapa sih Rudi? Dia tuh kan udah 2 minggu tinggal di rumah saya. Cuman gak tau diri banget orangnya. Nggak tahu diri gimana maksudnya? Ya gitulah Mar, kayak orang ngekos. Bangun tidur langsung makan, beres-beres juga ogah, ngasih uang juga ogah. Mending ngekos ada uangnya. Dia udah numpang gak ngasih apa-apa. Gak benar tuh si Rudi. Parahnya lagi, si Rudi berani godain Ratna di depan mata saya. Coba bayangin. Padahal sih kamu kurang apa, Ruth? Dia itu udah tinggal gratis tempat kamu, makan gratis. Udah kurang apa coba? Masih godain istrinya lagi. Apalagi soal motor nih, dia sering banget minjem motor. Nggak diisi bensin. Emang kurang ajar dia orangnya, emang wataknya kayak gitu. Udah. Gak usah ngurusin si Rudi. Nggak kelar-kelar. Lebih baik kita lanjutin aja kerja kita. Ya udah. Ya. Pindahin sono ya. Oh, biasa. Ketika pulang kerja, Rudi mampir ke penitipan motor tempat Marlen, Farid, dan Edo bekerja. Ketika kata kasar terucap dari mulut Rudi, Farid naik pitam. Hei, udah malam ini, masih kerja aja kalian. Tanggung lah bro. Tahu nggak kalau dingin-dingin kayak gini nih, apalagi hujan, enaknya nyari anget-anget. Apalagi dipeluk sama Ratna. Apa kamu bilang, ah? Kurang ajar kamu ya? Maksud kamu apa? Tenang dulu lah. Kamu nih kayak gak tahu bercanda aku aja, jangan kaku lah jadi orang. Kamu tuh kalau jadi suami tuh jangan takut istri. Tak hanya adu mulut, ketika emosi makin tersulut, Farid tumpahkan amarah lalu berkelahi dengan Rudi. Takut sama kamu, ha? Terus apa? Ha? Udah. Ketika dua teman saling tikai, Marlen coba melerai. Kalian kan udah temenan lama. Kamu ini kayak nggak tahu bercandaan si Rudi aja, Rik. Mar, dia udah kelewatan bercandanya. Iya Rudi, kamu itu jangan gitu lah. Bercanda, tapi ingat semua ada batasnya. Udahlah. Pusing aku lihat kalian ribut. Daripada kita ribut-ribut, kalian berantem. Nih, aku punya sesuatu nih. Mendingan kita happy-happy aja malam ini, gimana? Rik, Iya, barang bagus nih kayaknya. asik nih happy. Iya. kita malam ini happy, ya nggak? Udah, ayolah. Happy aja ya. Langsung ya. Yuk. Dua teman tersulut dendam, tersebab sakit hati yang terpendam. Ketika Farid dan Marlen melihat Rudi lengah,
mereka terasuki setan hingga niat menghabisi temannya sendiri. Aku mau ngabisin Rudi. Aku udah sakit hati sama dia. Dengan sebilah golok, Marlen dan Farid yang dibantu Edo mengeksekusi Rudi. Rudi tak lagi bernafas. Edo yang juga ikut mengeksekusi lalu pergi meninggalkan lokasi. Udah sepi nih, Mar. Udah gak ada orang. Ya udah kalau gitu, masuk aja kita ke kamar mandi ya. Ayo, buruan. Di kamar mandi, aksi keji mereka tak berhenti. Marlen dan Farid memutilasi tubuh Rudi. Potongan tubuh mereka masukkan ke dalam kantong plastik, ditempatkan dalam karung. Farid dan Marlen kemudian menaikkan bungkusan karung ke dalam mobil sewaan. Rit, mau kita bawa mana nih? Mayatnya si Rudi. Di mana ya? Udah tenang aja, Mar. Nanti kalau ada tempat sepi, kita bawa di sana. Udah, buruan jalan. Iya. Di tempat yang sepi, satu persatu bungkusan karung berisi potongan tubuh Rudi dibuang. Nah, Mar. Situ, Mar. Ya, situ. Yaudah, ya. Cepet. Usai membuang mayat Rudi, Farid dan Marlen kembali ke tempat penitipan sepeda motor. Keesokan harinya Farid dan Marlen bekerja seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi sesuatu di tempat mereka bekerja. Tanpa sepengetahuan Farid dan Marlen, polisi datang menyelidiki dan mencari bukti-bukti di sekitar lokasi kejadian. Mas, pesen kopinya 2 ya. Bang Marlen, kopi buat siapa bang? Untuk komandan. Tunggu dulu, dibuatin dulu ya. Farid dan Marlen tidak berkutik ketika diciduk oleh polisi. Sementara satu pelaku lainnya yang bernama Edo berhasil kabur terlebih dahulu. Berdua aja nih. Ya, biasa. Nah, ini kopinya. Silakan diminum, Pak. Oh iya, siapa di antara kalian yang bernama Marlin? Ayo, Dan. Marlin, Dan. Kamu yang bernama? Iya. Pak. Ya. Pak. Kalian berdua ikut kami ke kantor. Apa nih, Pak? Udah, nanti jelaskan saja di kantor. Ikut. Pak, iya. Ayo, jalan. Pak. Udah, jalan. Aksi penangkapan Farid dan Marlen sempat menjadi tanda tanya warga sekitar lokasi penitipan sepeda motor. Waduh, Bang Marlen kenapa ya? Baru aja mesen kopi, malah ditangkap polisi. Mereka berdua kenapa ya? Yaudahlah, biarin aja dah. Selang beberapa hari, polisi berhasil menciduk Edo yang sempat kabur. Edo diciduk di rumahnya di kawasan Tambun, Selatan, Bekasi. Bangun.
Ada apa nih, Pak? Saudara Edo, Anda kami tahan atas dugaan pembunuhan Saudara Rudi. Bapak salah orang kali, Pak. Bukan saya itu, Pak. Nanti Anda jelaskan saja di kantor. Bawa dia. Depan saya, Pak. Bukan saya itu, Pak. Diam kamu! Aduh, Pak. Sabtu 27 November 2021 lalu, warga digemparkan dengan penemuan potongan tubuh manusia yang terbungkus karung di Jalan Pantura, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Tidak jauh dari lokasi pertama, ditemukan juga potongan kepala di kawasan Tanjung Pura, Karawang. Ya, kemudian modus operandi yang mereka lakukan pada saat melakukan kejahatan tersebut, ya, yang berujung dengan mutilasi, para pelaku mengajak korban untuk konsumsi narkoba awalnya, ya. Kemudian ketika korban tertidur, para pelaku dengan perannya masing-masing bersama-sama membunuh korban dengan cara digorok lehernya, ya. Jadi dengan menggunakan sebilah golok, kemudian melukai leher, ya. Kemudian selanjutnya jasad korban dimutilasi oleh para pelaku dan potongan tubuh korban dibuang di pinggir jalan. Berdasar alat bukti dan saksi-saksi di lapangan, polisi berhasil mengungkap identitas korban mutilasi. Setelah identitas korban terungkap, polisi memburu pelakunya. Tidak butuh waktu lama, polisi menciduk 2 tersangka berinisial FM dan MAP. Ya, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan serta adanya keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang didapat, anggota Satreskrim Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap 2 orang, yaitu FM, ya, pada tanggal 27 November hari Sabtu kemarin sekitar pukul 15.00 di penitipan motor Mitra samping Gedung Juang, Kecamatan Tambun. Kemudian pelaku satu lagi MP diamankan pada hari Sabtu, ya, 27 November 2021 sekira pukul jam 17.00 di penitipan motor Mitra samping Gedung Juang, Kecamatan Tambun, Bekasi. Selang beberapa hari kemudian, polisi juga menciduk tersangka ER yang sempat buron di kediamannya di kawasan Tambun Selatan. Motif para tersangka FM dan MAP membunuh korban karena sakit hati. Korban dianggap telah menghina mereka berdua. Perlu saya sampaikan bahwa yang melatar belakangi, ya, terjadinya kasus ini oleh para pelaku, motifnya adalah para pelaku sakit hati, ya, dengan korban RS. Di antaranya pelaku FM, ya, sakit hati terhadap korban karena korban pernah menghina pelaku FM dan istri pelaku FM. Pihak keluarga korban menampik semua tuduhan yang disangkakan kepada Rido Suhendra. Keluarga meyakini selama ini Rido adalah anak yang baik dan tidak pernah berbuat ulah. Sedangkan setahu kami, anak kami ini, kami bukan ngalamin, ini anaknya nggak banyak tingkah, nggak banyak kincong, nggak banyak pola. Ya, seperti kata teman-teman ojolnya, si almarhum Rido ini katanya orangnya open, nggak banyak tingkah, dari ngomongnya paling bercanda. Nggak pernah dia ngomong nyakitin orang. Jadi harapan kami itu agar tersangka ini, ketiga tersangka ini, saya tidak tahu siapa tersangka utamanya, agar bisa dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu ya hukum mati lah, Pak. Tante, ya kuat tante, ya sabar tante, hidup orangnya baik tante.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار